Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Puji Tuhan, kita telah melewati satu pekan lagi dan kita akan memulai pekan ini dengan penuh sukacita dan semangat. Kita mau belajar di dalam firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita siapkan hati dan pikiran agar firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami percaya Engkau pun akan tetap menyertai. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan untuk dimampukan melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan selalu mengajari kami untuk melakukan segala pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 10 Juni 2024 tertulis dalam kitab Rut 2 ayat 12. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Sai dibalos Jahoba matuho uhummu nadinggani. Jala ikon marupa nagok maho sian Jahoba. Dibatani Israel na nidapotonmu lau maroding-oding tutoruni habong-habongna. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Rut. Kisah hidup Rut sangatlah menginspirasi. Dia perempuan Moab yang tidak percaya kepada Tuhan. Diambil menjadi anak menantu Naomi. Yang sungguh kita pelajari dan kita teladani dari sikap hidup Rut. Dia mau melepaskan semua masa lalunya, meninggalkan ayah dan ibunya, hidup bersama-sama dengan suami serta mertuanya. Tetapi malang tak dapat dihalang. Rut yang telah ikut bersama-sama dengan mertuanya, yang percaya kepada Allah, harus kehilangan suaminya. Rut menjadi janda, sama seperti mertuanya Naomi. Naomi dan Rut adalah dua perempuan inspiratif yang menginspirasi banyak perempuan di dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Naomi adalah ibu mertua yang baik. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika dia tidak baik, jika dia tidak penuh kasih, jika dia tidak memperlakukan Rut sebaik yang dia lakukan, tentu mungkin Rut tidak akan bertahan. Dia lebih baik pergi kembali kepada orang tuanya seperti saudaranya yang lain, yaitu iparnya yang bernama Orpa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh meneladani sikap hidup Rut. Dia mau meninggalkan orang tuanya, meninggalkan semua masa lalunya untuk hidup bersama dengan mertua yang percaya kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ini tidaklah mudah. Ini bukan hal yang biasa. Yang dilakukan oleh Rut adalah pengorbanan besar yang berani, dan tentu dia tidak memikirkan apa yang terjadi ke depan.
dia hanya menjalani apa yang sudah dia nikmati. Hidup bersama ibu mertua yang baik hati dan juga menjalani hari-hari walaupun tidak mudah untuk mereka lewati. Lalu mereka pergi dan terus berjalan bersama sampai mereka tiba di Bethlehem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini berbicara tentang Boas yang baik hati. Boas adalah kerabat suami dari Naomi. Dan Boas ini adalah seorang yang kaya raya. Ruth tahu kalau Boas adalah saudara atau kerabat dari ibu mertuanya. Boas kerabat Naomi ini sangat kaya raya. Sementara Naomi dan menantunya Ruth sangat miskin merana. Oleh sebab itulah Ruth mau membantu mertuanya untuk mencari nafkah, mencari makanan untuk mereka berdua. Lalu Ruth meminta izin kepada Naomi untuk pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadanya. Dan Naomi pun mengizinkan Ruth untuk melakukan. Kebetulan pada waktu itu Ruth sedang memungut jelai di tanah milik Boas, yaitu kerabat Naomi. Sungguh suatu keberuntungan yang baik bagi Ruth berada di tanah Boas. Karena Boas pun adalah seorang kaya yang murah hati dan ia mengizinkan Ruth untuk terus memungut jelai di belakang perempuan-perempuan penyabit itu. Sehingga Ruth mendapatkan hasil yang lebih banyak. Oleh sebab itulah saudara yang dikasihi Tuhan, Ruth merasa terberkati dan diberkati. Apa yang mau kita pelajari dari kisah ini? Ketaatan dan keikhlasan Ruth untuk menjalani hari-hari hidupnya yang tidak mudah bersama mertuanya. Tentu ini bukanlah sesuatu perkara yang sederhana. Mereka miskin, mereka susah. Tapi Ruth mau setia. Ruth meninggalkan masa lalunya, meninggalkan ilah-ilah yang dia sembah selama ini, dan mau menyembah Allah sebagaimana Naomi percaya dan menyembah kepada Allah. Saudara, segala jeripayah, segala perjuangan iman tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita kerjakan. Tuhan akan membalaskan berlipat-lipat ganda, berlimpah-limpah berkat bagi orang-orang yang setia dan percaya. Jeripayahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itulah yang terjadi pada Ruth. Ruth yang di dalam ketulusan, keikhlasan dan kebaikan hatinya tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah goyah ya. Jangan pernah ragu. Seberat apapun tantangan hidup kita, tetaplah setia. Percayalah, pintu berkat, jalan keluar selalu ada. Karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang menyapa kami, yang memberi kekuatan kepada kami. Sebagaimana Tuhan memberkati Ruth di dalam perjuangan hidupnya. Tuhan tidak pernah membiarkan dia hidup dengan sia-sia. Segala perjuangan di dalam iman, Tuhan kenankan dan Tuhan memberikan berkat. Kami pun mau terus seperti Ruth yang tetap setia menjalani hidup. Berkati kami Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pribadi yang tidak hanya formalitas belaka, tetapi di dalam ketaatan dan kesetiaan kami menunjukkan kecintaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami hari ini dan sampai selamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.